Shalom, Tuhan Yesus dan berarti firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Yang sama dalam firman Tuhan, Wahai 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat yang ke-20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua khususnya hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026 di Wahyu 1 ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus segera terjadi, oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi Yohanes ini dipakai oleh Tuhan. Kalau kita baca keseluruhannya di wahyu itu, jadi Yohanes ini ada penglihatan dalam mimpi. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, tentu akan setimpal dengan perbuatan, ya, dibakar, ya, dibuang ke lautan api itu. Ya, saudara. Jadi wahyu ini sangat keras sekali itu. Ya, dan wahyu juga sudah dinubuatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di surga, ya, tempat terbuat dari emas, jalan, ya, rumah di sana itu. Beda kalau di dunia terbuat dari batu kayu, kalau di surga terbuat dari emas. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, jadi sudah dibuatkan. Wahyu 1 ayat yang kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Jadi Yohanes ini bersaksi tentang firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya, dia bersaksi pada orang-orang di sana itu. Ya, segala sesuatu yang dilihat dan tentu akan terjadi penglihatan itu. Ya. Karena penglihatan itu datangnya dari dipercayakan kepada hambanya Yohanes. Demikian juga kita kalau dapat penglihatan dari Tuhan, misalnya mimpi, ya, simak baik-baik. Kalau mimpi asalnya dari Tuhan, itu akan terjadi itu. Ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab semuanya digenapi. Ya, janji Tuhan semuanya digenapi. Ya, Yosua 21 ayat yang ke-45. Ya, semua janji Tuhan kepada bangsa Israel digenapi, dipenuhi semuanya, bos. Itu adalah janji Tuhan, apalagi kita. Jadi janji Tuhan kepada kita juga begitu. Asal baik-baik mendengarkan suara Tuhan kita dan lakukan dengan setia. Wahyu 1 ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, akan datang ke dunia menghakimi kita apabila kita berbuat jahat. Kita dibuang setimpal dengan perbuatan kita. Wahyu 1 ayat yang ke-18, dan yang hidup aku telah mati,
Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan. Jadi Tuhan Yesus itu memegang kematian kita, baik waktu kita hidup maupun kita mati. Dia pegang semua itu sekarang. Ya, karena kenapa dia pegang semua itu? Karena Tuhan Yesus mati, dia bangkit kembali. Hanya mati sebentar saja, cuma 3 hari. Dan bangkit, dia menampakkan dirinya selama 40 hari pada waktu itu, terutama kepada murid-muridnya, dan dia naik ke surga. Bahkan dia akan datang ke dunia yang kedua. Dari situlah dia memegang rahasia kematian manusia. Jauh saudara. Jadi kita harus benar-benar makin takut akan Tuhan. Berseru kepada Tuhan, maka kita selamat. Roma 10 ayat 13. Ayat 30, rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki diam emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki diam itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kita adalah jemaat Tuhan. Tentu kita mendengarkan firman Tuhan, makanya hari ini kita gereja. Tujuannya kita mendengarkan firman Tuhan, firman pujian lalu. Terutama firman yang disampaikan. Matius 4 ayat 4 akan keluar dari mulut Allah. Ya, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Pada waktu iblis mencapai Tuhan Yesus di padang gurun, berapa dapat itu menjadi roti? Jawab Tuhan Yesus, firman, manusia hidup bukanlah roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Jadi kita harus paham dan mengerti setiap firman itu, dan berdoalah kepada Tuhan Roh Kudus. Dia pasti mengajari kita dalam segala yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dan saya ingin melengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 4 Juni 2006, di Wahyu 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutus ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.